Dalam peristiwa saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan. Singkat cerita, satu waktu saya dimintakan oleh pimpinan saya bersama dengan teman saya untuk melakukan pemeriksaan di salah satu bagian panel listrik yang mengalami trouble. Berdua kami masuk untuk melakukan tugas kami, bla 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 bla, sudah hampir kami selesai. Dan siap-siap kami keluar, kami mengumpulkan semua barang-barang, alat-alat yang kami bawa ke dalam. Tiba-tiba teman saya katakan, "Martin, di atas kepala kamu itu ada percikan api." Dan ketika saya menoleh memang benar. Saya katakan sama teman saya yang berada di samping kiri, "Ayo cepat keluar, karena ini pertanda buruk." Pada waktu posisi saya berada di sebelah kanan dia lebih beruntung. Dia berada dekat galian kabel yang besar di bawah tanah. Jadi ada lubang besar. Ketika dia melihat percikan api itu, dia langsung lari kabur menyelamatkan diri. Sementara saya terperangkap dengan berbagai macam ukuran kabel yang ada di dalam panel tersebut. Dan jalan yang kami buat pada saat kami masuk pertama cuma sebesar kolong kursi ini. Ketika saya mengambil posisi untuk keluar, tiba-tiba api terus membesar. Api terus membakar tubuh saya seperti ada orang yang tendang dari belakang saya dan saya jatuh ke lantai. Situasi dalam panel itu dipenuhi dengan asap tebal hitam. Saya sudah tidak bisa melihat apa-apa. Saya hanya berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi api terus mengikuti, mengejar saya. Saya ke kiri, api itu ikut ke kiri. Saya ke kanan, api itu ikut ke kanan. Saya nggak tahu, saya nggak hitung berapa kali saya bolak-balik dari sudut kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, sehingga membuat saya kehabisan tenaga dan saya jatuh ke lantai. Saya nggak pingsan, saya cuma kecapean karena bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Api terus membakar tubuh saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu karena sudah terperangkap. Pakaian yang saya gunakan 2 lapis. Karena itu memang ketentuan kami di bagian listrik. Harus pakai pakaian pengaman. Habis terbakar semua. Tidak lama kemudian saya udah cium bau daging yang udah gosong. Saya merasakan sangat perih oleh karena api yang membakar tubuh saya. Bolak-balik. Saya berusaha untuk menghindar api itu, tapi nggak bisa sama sekali. Dan api terus membakar tubuh saya. Warnanya biru apinya, bukan merah lagi. Ini kalau listrik jahat banget. Saya berusaha bertahan, namun tidak bisa. Saya mau berteriak tetapi tidak bisa. Karena saya terus menahan rasa sakit yang ada oleh karena api yang membakar tubuh saya. Dan akhirnya saya menyerah. Saya menyerahkan pada situasi yang terjadi. Dan api terus membakar tubuh saya. Dia bakar. Dan pada waktu itu saya berpikir begini. Disinilah batas akhir hidup saya. Saya pasti akan mati. Saya pasti akan meninggal. Dan saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan bagi hamba-Mu ini selama di dunia ini. Sambil saya menangis. Kenapa? Saya mengingat istri saya mengingat anak saya. Karena usia pernikahan rumah tangga kami sangat muda. Anak kami baru umur 5 bulan. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Pasrah dengan keadaan. Sementara api terus membakar tubuh saya. Saya sudah tidak tahan. Dalam hati saya, kapan ini maut menyemput saya? Timbul di pikiran saya begini, untuk mempercepat proses kematian saya, mendingan saya rangkul lagi semua kabel-kabel yang ada di dalam. Saya peluk,
Saya berusaha untuk meraih semua kabel-kabel yang ada di dalam dengan satu pemikiran, dengan satu tujuan. Ketika saya pegang, habislah nyawa saya. Karena di dalam panel itu berisikan tegangan yang sangat tinggi. Di bawah kaki saya itu ground, yang di dinding saya senderan itu ada 11 kafe sama 20 kafe, dan di atas kepala saya itu tidak jauh, cuman 30 cm, itu 70 sampai 80 kilovolt. Bayangkan kalau tegangan yang tinggi, seharusnya saya udah mati. Seharusnya badan saya udah hancur. Dan pada waktu saya meraih semua kabel-kabel yang ada di dalam panel tersebut, saya hanya bisa terkejut. Saya kaget. Tidak ada satu kabel pun yang bisa mencabut nyawa saya. Dan saya langsung jatuh lagi ke lantai. Api terus membakar. Api terus membakar. Tiba-tiba begini, saudara-saudara. Saya mendengar satu suara yang sangat luar biasa. Satu suara yang membuat saya kaget. Itu suara wanita. Dan saya berpikir begini, bahwa di dalam lingkungan pekerjaan kami tidak ada tenaga kerja wanita yang dipekerjakan. Tidak ada satupun, baik di staf kantor. Semuanya laki-laki. Saat saya terbaring dalam keadaan lemah dan pasrah, dia katakan begini, bangun dan kamu akan diselamatkan. Saya kaget. Saya mencari dari mana datangnya suara itu, tapi tidak bisa. Karena di dalam panel tersebut sudah dipenuhi dengan asap tebal hitam. Singkat cerita, saya berusaha untuk membuka mata saya. Pertama, kedua, ketiga. Entah keberapa kali saya berusaha buka mata saya, baru saya bisa melihat lampu-lampu yang ada di sekeliling, di tempat kerja kami. Saya memperhatikan tubuh saya sudah teratur rapi keluar dari panel. Dan saya tidak tahu siapa yang membawa saya keluar. Padahal pintu yang kami buka itu cuma sebesar kolong kursi. Jadi kalau kami mau masuk itu harus merayap dulu. Tidak lama kemudian teman-teman saya datang. Perlengkapan pemadam di tangan mereka. Tapi mereka belum langsung mendekati saya. Dari jarak sekitar 10 meteran sampai 20 meter. Mereka hanya menatap saya. Karena mereka takut. Untuk memastikan kalau saya ini sudah terbebas dari aliran listrik, mereka menggunakan sebatang kayu. Mereka menjulurkan kayu tersebut. Dan ketika mereka melakukan hal itu, saya katakan begini, saya sudah aman. Mereka semua langsung mendekati saya. Dan semua berteriak menangis, memanggil nama saya. Karena melihat keadaan saya yang sudah gosong. Dibawalah saya, diangkatlah tubuh saya. Ketika mereka mengangkat tubuh saya, kulit-kulit semua terkelupas. Pada waktu mereka angkat, saya merasa tubuh saya sudah terpisah-pisah. Tangan, kaki, kepala, badan semua udah saya rasakan terpisah satu sama yang lain. Dibawalah ke rumah sakit yang paling dekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sang dokter katakan begini, Bapak sudah tidak bisa tertolong. Tapi dia katakan, coba kita lakukan yang terbaik. Dia masang semua alat-alat dalam tubuh saya, infus, oksigen, dan segala macam. Kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yang lebih lengkap. Singkat cerita, baru saja di depan pintu gawat darurat, ada seorang dokter yang bertugas dan menerima saya. Dia memeriksa keadaan saya. Dia katakan begini sama keluarga dan teman-teman saya, mendingan kalian pulang
beres-beres rumah untuk ibadah, persiapan ibadah pemakaman dari Bapak yang kekasih. Karena Bapak ini sudah meninggal. Saya bisa tahu kenapa. Karena pada saat saya terbaring di depan pintu gawat darurat, roh saya keluar dari tubuh saya. Saya melihat sang dokter mendengar percakapan dengan teman-teman saya. Teman-teman saya katakan begini, dokter tolong dia masih hidup. Dokter bilang tidak, dia sudah meninggal. Dan di samping tempat tidur yang saya pakai untuk berbaring, saya berteriak begini, dokter saya masih hidup. Tapi mereka tidak mendengarkan saya. Lama mereka berdebat. Akhirnya dokter katakan begini, silakan kalian cari tempat sendiri. Dan akhirnya puji Tuhan, karena waktu itu rumah sakit pula dipenuhi dengan pasien-pasien demam berdarah sampai di luar-luar. Tapi saya bisa dapat satu kamar khusus untuk saya. Maka dibawalah saya di sana. Tapi waktu itu dokter katakan besok pagi harus pulang. Karena apa? Karena Bapak tidak masuk di dalam kamar mayat. Takutnya Bapak bau busuk. Jam 12 malam saya mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Tiba-tiba roh saya berada di sebuah taman yang luas, yang hijau, yang tidak bisa saya lihat ujungnya. Di sana saya berjalan-jalan. Saya hanya menikmati akan taman yang indah itu. Tiba-tiba dari depan saya, di depan saya itu datanglah seseorang yang saya lihat jubahnya yang luar biasa. Tapi saya tidak bisa melihat wajahnya. Wajahnya tidak bisa terlihat. Di tangan kanannya saya melihat dia membawa sebuah baskom yang berisi air. Makin lama makin dekat, kaki saya udah gak sanggup untuk berdiri di hadapan dia. Saya tertunduk dan dia mendekati saya. Dia menuangkan air itu dari atas kepala saya. Saya merasakan satu suasana yang luar biasa, damai sejahtera yang tidak pernah saya alami di dunia ini. Dan saya katakan sama orang itu, saya suka sekali tempat ini. Saya nggak mau balik. Izinkan saya tinggal di tempat ini. Tetapi dengan bahasa tubuh yang saya bisa mengerti, dengan bahasa tubuh yang bisa saya baca, dia katakan begini, tidak, kamu harus balik, kamu harus pulang, dan kamu harus katakan kepada orang-orang bahwa mujizat itu masih ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepat jam 12 malam, saya bisa memberikan tanda-tanda reaksi lewat tubuh jasmani saya. Tadinya sang dokter yang menerima saya, memeriksa keadaan fisik saya, dia yang memvonis saya sudah meninggal. Dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Saya bisa duduk di tempat tidur dengan darah yang mengucur seperti air keran yang besar. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku, saya dirawat di rumah sakit selama setahun penuh. Itu pun saya yang minta keluar sendiri, karena sudah terlalu siksa kalau berlama-lamaan di dalam rumah sakit. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Ada begitu banyak orang-orang yang sakit disembuhkan dengan keadaan dan peristiwa yang saya alami ini. Mereka melihat ada mujizat yang luar biasa, sampai mereka pun boleh disembuhkan. Nah, ibu bapak, di satu sisi seharusnya orang yang diberikan kesempatan kedua kali setidaknya berterima kasih kepada Tuhan. Benar gak? Benar kan? Harusnya saya bilang berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan. Tapi saya tidak. Saya katakan begini,
Tuhan, Engkau tidak adil. Kenapa harus saya yang mengalami hal seperti ini? Kenapa bukan mereka yang melakukan kejahatan di luar sana yang harus mengalami hal seperti ini? Dan saya katakan, percuma engkau membiarkan saya hidup. Percuma engkau menolong saya. Karena saya melihat keadaan saya sudah cacat, sudah dalam keadaan seperti ini dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan rumah tangga saya, istri saya, anak saya? Yang pasti istri saya akan meninggalkan saya. Yang pasti anak saya tidak akan mendapatkan pendidikan. Karena keadaanku. Saya hanya bisa menangis pada waktu itu. Saya melihat keadaan saya. Tapi sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Luar biasa. Dia sabar membimbing saya untuk menjalani akan masa-masa penderitaan saya yang luar biasa ini. Apa yang saya takutkan tadi, keluarga saya hancur. Apa yang saya takutkan, bahwa istri saya akan meninggalkan saya. Apa yang saya takutkan, bahwa anak saya tidak akan menginjak dan menikmati pendidikan. Tapi hari ini saya mau beri kesaksian oleh pertolongan Tuhan. Istri saya masih setia. Anak kami boleh duduk di bangku kuliah. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Ada begitu banyak perbuatan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kalau saya mau ceritakan tentang hal itu, 1 jam ini tidak akan cukup. Bagaimana istri saya menghadapi peristiwa ini. Bagaimana ada orang-orang di luar sana mengganggu istri saya. Bagaimana mereka menggunakan ilmu-ilmu hitam untuk memisahkan saya dan istri saya. Sungguh luar biasa Tuhan. Sungguh luar biasa. Sungguh dahsyat. Dia memelihara kehidupan kami. Saya mau katakan kepada ibu bapak, dengan pengalaman yang saya alami, apapun yang ibu bapak saudara-saudara alami dalam hidup ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalaupun ada masalah yang belum terselesaikan, bukan berarti Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalaupun kita menghadapi persoalan, bukan karena Tuhan tidak sanggup untuk menghindarkan kita dari setiap persoalan, tetapi di dalamnya Tuhan mempunyai tujuan. Apa? Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 5 begini, dari orang saja aku dengar dan aku percaya, tetapi Tuhan bilang tidak, engkau harus mengalaminya sendiri. Maka saya mau katakan kepada kita semua, penderitaan, persoalan, masalah atau pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah bertujuan bahwa Tuhan mau supaya lewat hal itu kita sendiri akan menikmati kemuliaan Tuhan. Kita akan menikmati mujizat di dalam pribadi kita sendiri. So, jangan takut. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Saya katakan hal ini sungguh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan itu pun saya sudah alami. Saya sudah mengalami. Makanya dengan yakin saya katakan sekali lagi, jangan pernah kecut hati dan tawar hati. Ingat, ada Tuhan kita yang hidup, yang selalu bersama-sama kita, dan Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk memulihkan hidup kita. Apalagi yang kita mau khawatirkan dalam hidup kita? Yuk, lewat kesaksian yang saya ceritakan pada hari ini, mari kita terus bersemangat di dalam Yesus.
doa-doa yang belum terjawab, jangan putus asa, jangan bimbang. Terus berdoa. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Tuhan pasti akan menolong akan kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kuatkanlah hatimu dan lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu dan lewati setiap persoalan. Sebab Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti